Jadi kalau kita lihat dari pengalaman yang pertama adalah awalnya Jepang itu datanya kira-kira kasus corona di Jepang itu sangat kecil, karena itu kemudian dianggap apa datanya tidak valid atau diragukan. Mengapa demikian? Mungkin kita pengalaman dari Jepang berikutnya. Dari analisis penyebab rendah jumlah Jepang itu karena di Jepang itu punya syarat baru kalau demam 4 hari dan baru tiba di luar negeri itu bisa minta dites. Ada riwayat kontak dan segala macam itu. Sehingga prosesnya memang sangat lambat. Berikutnya di Jepang sendiri menunjukkan ini statistiknya yang menurut saya sangat menarik. COVID di Jepang itu awalnya adalah sangat rendah. Ya, kalau kita mulai dari Mei dan segala macam itu rata-rata itu hanya sekitar sangat kecil ya jumlahnya. Terus kita lihat sedikit sekali rata-rata itu kasus baru dimulai 21 Februari hanya 17 dan kemudian meningkat sangat pelambat dan kemudian sudah bisa diatasi tapi pada bulan Juli itu muncul lagi dan mulai September dan dengan cepat juga bisa diatasi. Agustus sudah bisa dihandle dan kemudian turun. Namun demikian berikutnya ini yang menarik sekali. Halo, berikutnya terus terus ini juga terus jumlah meninggal juga tidak berada. Nah, tetapi begitu September itu Oktober pada waktu itu memang sudah turun sekali. Pemerintah mengembangkan program dalam upaya untuk menanggulangi kondisi ekonomi masyarakat yang memang terasa sangat tertekan dengan program Go to Travel. Go to Travel ini memberikan subsidi yang sangat besar kepada masyarakat Jepang yang ingin melakukan perjalanan. Yang disubsidi itu mulai dari tiket pesawatnya, tiket kereta, membeli makanan, semuanya didorong. Itu terjadi pada bulan Oktober. Sebenarnya pada bulan Oktober itu ketika pada waktu itu Perdana Menteri Suga datang ke Jakarta, sudah ada pembicaraan kita dalam 1 bulan akan menyiapkan travel bubble atau traffic koridor Jakarta untuk Jepang dan Indonesia. Namun demikian kenyataannya yang seharusnya bulan Oktober kita sudah bisa mulai, ternyata justru bulan Oktober karena adanya terjadi peningkatan kasus yang luar biasa di Jepang sehingga pada akhirnya seluruh pembicaraan tentang travel corridor Indonesia Jepang itu akhirnya ditunda dan kemudian berikutnya ini kita Jepang justru kemudian pada bulan Desember menyatakan state of emergency. Dimulai dari 5 daerah di sekitar Tokyo, kemudian ditambah berikutnya pada 2 minggu setelahnya itu sampai di 11 prefektur di daerah yang lebih ke selatan, yaitu di prefektur yang di daerah selatan sehingga totalnya menjadi 11 prefektur. Ini menjadi state of emergency yang nantinya akan sampai bulan Februari tanggal 7. Namun demikian tidak ditutup kemungkinan ini akan ditambah lagi. Di sini ada pengalaman yang saya kira perlu kita pelajari dengan seksama. Jepang memang kecuali masyarakatnya disiplin, kasusnya juga sedikit, memang mempunyai fasilitas kesehatan yang lebih baik. Namun demikian, Jepang sangat eager agar mulai dibuka kegiatan ekonomi, khususnya dalam upaya untuk menyelenggarakan Olimpiade pada bulan Juli tahun ini. Karena dia sangat eager untuk membuka ini, ternyata dengan munculnya berbagai pendatang yang dari berbagai daerah dan kemudian muncul varian-varian baru atau mutan-mutan baru dari
virus COVID ini, maka tampaknya sistem pertahanan di Jepang yang seperti juga tadi disampaikan oleh Mas Tommy, seperti di Singapura, pertama masyarakat Jepang pada dasarnya adalah sangat disiplin, sehingga sekalipun ini adalah emergensi kedua, tetap tidak ada sanksi. Semuanya masih berupa himbauan. Masyarakat Jepang cukup disiplin untuk melaksanakan demikian. Namun demikian karena tekanan-tekanan ekonomi itu, maka beberapa hal juga menjadi sangat mempunyai dampak penyebaran yang juga sangat luas karena kebiasaannya. Kebiasaannya orang Jepang setelah pulang kantor tidak langsung pulang ke rumah, tetapi mampir ke warung untuk minum sake dan makan makanan kecil sambil ngobrol dengan kawan-kawannya. Ini tampaknya kebiasaan ini yang kemudian dengan go to travel itu tidak bisa di stop, dan kemudian justru mengakibatkan banyak meningkatnya kasus-kasus baru di Jepang. Itu satu hal yang menarik, masyarakat yang memang disiplin, sekalipun tidak dengan sanksi, itu tetap aja hanya berupa himbauan, tetap bisa berjalan, namun demikian dampak ekonomi yang tampaknya justru tidak bisa tertahankan oleh masyarakat di Jepang ini. Fakta ini berikutnya ini yang kami ingin tunjukkan bahwa berikutnya, slide berikutnya, halo, ternyata justru peningkatan slide berikutnya, ya, ini jumlahnya terus, nah yang menarik adalah justru yang terjadi adalah meningkatnya kasus bunuh diri di Jepang. Ini tidak hanya menyangkut orang tua atau pekerja yang harus memikul tanggung jawab rumah tangga yang berat, tetapi termasuk mahasiswa dan anak-anak sekolah. Kalau dihitung pada bulan Oktober, maka jumlah warga Jepang yang meninggal dari COVID itu lebih rendah daripada jumlah orang yang bunuh diri. Ini saya kira sangat menarik. Tekanan ini rupanya justru yang melibatkan seperti itu. Berikutnya, slide berikutnya ini menarik penyebarannya. Terus antara penyebaran antara peningkatan COVID dan jumlah diri ini juga ini, dan ternyata kalau kita lihat statistiknya di sini kita melihat tampaknya untuk warga yang perempuan itu lebih tinggi daripada yang laki-laki. Ini juga sangat menarik sesungguhnya tekanan terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, karena tekanan inilah yang kemudian saya kira pemerintah Jepang sekarang ini juga berusaha benar untuk melakukan perimbangan antara dibuka dan seberapa ini memberikan perimbangan antara restriksi dan semacam imbalan antara restriksi, tapi juga kemudian diimbangi dengan subsidi. Di Jepang, pemerintah memberikan subsidi yang sangat besar bagi usaha-usaha, terutama usaha menengah, yang menutup usahanya itu bisa memperoleh subsidi per hari sampai dengan 60.000 yen. 60.000 yen saya kira cukup gede, itu lebih dari sekitar 10 jutaan begitu setiap hari untuk mereka sampai seperti itu. Nah, sekarang ini tampaknya tadi adanya upaya untuk bersiap-siap membuka diri karena ada event gede yang sudah ditunggu dan memang sudah investasi Jepang juga sangat besar pada Olimpiade, dan karena dia juga tekanan ekonomi ini yang membuat upaya pengimbangan ini sekarang secara terus-menerus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Untuk diketahui dengan
program Go to Travel itu, pertumbuhan ekonomi Jepang yang tadinya benar-benar drop lebih dari 30%, kemudian bisa naik sekitar 21%, sehingga memang tinggal minusnya itu tidak terlalu banyak. Namun demikian, kondisi meningkatnya kasus baru itu ternyata juga mempunyai akibat politik yang besar juga. Partai Suga, Perdana Menteri Suga, popularitasnya turun, dan kemudian juga dukungan kepada partai LDP juga sangat menurun. Karena itu sekarang ini ada berusaha juga upaya untuk melakukan adjustment kembali. Kemudian apa yang penting ketika kita Jepang sekarang ini memasuki tahapan emergensi yang kedua kalinya. Itu terjadi pembatasan perjalanan, pembatasan jam buka dari kafe, kemudian juga pembatasan event-event, terus berikutnya orang-orang juga bepergian dibatasi juga, sekolah juga sampai sekarang ini masih ditutup sebagian besar, tapi sudah ada juga yang keluar, dan seterusnya. Yang lebih berat lagi, Ibu Bapak sekalian, kalau awalnya Jepang sudah siap misalkan membuka travel corridor dengan Indonesia yang sebelumnya sudah dibuka adalah dengan Singapura, Cina, dan juga Taiwan kalau tidak salah, Korea, tapi sekarang ini seluruhnya travel corridor yang sudah disepakati oleh Jepang juga ditutup semuanya, termasuk yang dari Singapura maupun Cina. Ini yang saya menunjukkan situasi yang lebih serius di sini. Pelajaran yang penting itu tadi memang dalam menghadapi pandemi sekarang ini kita tidak boleh lengah dan harus hati-hati, dan mungkin juga tidak bisa tergesa-gesa untuk dapat tanpa persiapan yang lebih baik. Itu tadi secara umum. Kami tentu juga ingin sharing juga bagaimana kami di KBRI melakukan pengelolaan di kantor. Selama ini di kantor juga diperlakukan tidak sepenuhnya, banyak sebagian besar juga work from home, hanya sekitar 40% yang kita operasikan setiap harinya. Pelayanan juga diatur, jam kerja juga dirubah, karena salah satu penyebaran yang besar kalau di Jepang adalah di kendaraan umum, khususnya kereta api, di komuter, kereta api komuter, LRT, dan karena itu jam kerja kita atur, pegawai itu datang, staf KBRI datang itu setelah rush hour-nya, demikian pulangnya juga sebelum rush hour, dan jam pelayanan juga dikurangi untuk visa dan lain-lainnya, sehingga pelayanan konsuler, maksud saya bukan hanya visa, itu juga dikurangi dan dengan dasar appointment. Dan salah satu yang banyak melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat juga yaitu Pak Yusli yang menjadi atas pendidikan di sini. Di Jepang ada sekitar 6.000 lebih, hampir 7.000 mahasiswa Indonesia, dan selama pandemi juga tentu mengalami banyak masalah. Kita bersyukur bukan hanya dari pemerintah kita dapat anggaran untuk mensupport para mahasiswa dan masyarakat Indonesia, bukan hanya mahasiswa, masyarakat Indonesia, tetapi beberapa perusahaan besar Jepang seperti Bank MUFC dan FOMFG dan beberapa perusahaan lain juga memberikan bantuan, sehingga keadaan yang tertekan itu bisa dikurangi. Dari pertemuan kami dengan para mahasiswa disampaikan, pertama mereka memang banyak mengalami kesukaran soal keuangan, karena dengan pandemi ini tidak lagi bisa bekerja part-timer. Banyak mahasiswa juga diizinkan untuk bekerja sampai 28 jam per minggu. Itu tidak bisa lagi dia lakukan, tetapi lebih dari itu juga mereka juga mengalami stres juga karena kuliahnya, karena berbagai lagi. Jadi masalah-masalah tekanan
kejiwaan itu juga sesuatu yang saya kira sangat penting kita perhatikan, menjadi perhatian kita, sehingga kami berusaha juga untuk menjalankan kegiatan untuk memberikan konseling kepada baik mahasiswa maupun warga secara umum seperti itu. Itu tadi Mbak Lula yang saya kira patut kita pelajari dari pengalaman Jepang adalah mereka memang masyarakat yang disiplin, sistem pelayanan kesehatannya prima, namun demikian tetap saja juga harus sangat hati-hati di dalam menjalani tahapan, tapi karena pada kenyataan sekarang ini pun Jepang cukup kewalahan dalam menghadapi lonjakan kasus baru dan terutama juga dengan munculnya strain baru yang belum difahami sepenuhnya. Saya kira dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.